dengan NPM 022723112219. Saya mahasiswa Universitas Hairun Kota Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, semester 3. Ini adalah video saya mengenai transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Jangan lupa saksikan videonya sampai habis. Bye-bye. Peran Bank Indonesia pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebetulnya tidak jauh berbeda dengan peran Bank Indonesia sebelum OJK terbentuk. Peran BI yaitu mengawasi bank dalam rangka kebijakan moneter, kemudahan dalam lalu lintas sistem pembayaran, pengawasan dalam lingkup makroprudensial serta stabilitas sistem keuangan. Melihat tugas berat yang dibebankan kepada BI tersebut, maka dengan terbentuknya OJK diharapkan mampu membantu dalam pengawasan bank dan lembaga keuangan lainnya. Selain itu, walaupun fungsi pengawasan bank dalam lembaga keuangan lainnya beralih kepada OJK, namun Bank Indonesia masih tetap memiliki peran yang sangat strategis dalam otoritas moneter. BI melaksanakan fungsi serta tugas dan wewenangnya sangat membutuhkan informasi melalui kegiatan dalam pemeriksaan bank. Bank Indonesia juga dapat melakukan pemeriksaan bank secara langsung terhadap bank tertentu yang masuk sistem, misali importan bank atau bank lainnya sesuai dengan kewenangan BI di bidang makroprudensial. Bank Indonesia merupakan bank sentral yang mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Dari tujuan tunggal tersebut, Bank Indonesia memiliki 3 tugas, yaitu menetapkan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank dan lembaga keuangan lainnya. Namun, pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, maka tugas BI dalam mengatur dan mengawasi bank dan lembaga keuangan lainnya diambil alih oleh OJK. Bank dan lembaga keuangan lainnya sangat perlu diawasi untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang baik, sehingga tidak ada masalah ekonomi yang akan timbul di kemudian hari. Dalam video ini, saya akan mencoba membahas peran BI dan OJK dalam mengawasi perbankan serta kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas yang diberikan kepada BI dan OJK. Bank merupakan sebuah badan usaha yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang surplus dan pihak defisit dana. Bank termasuk lembaga keuangan yang memiliki fungsinya tersendiri, yaitu lembaga keuangan depositori yang menjalankan kegiatan penghimpunan dana baik berupa tabungan atau simpanan berjangka dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran, dan juga lembaga non-depositori. Sejarah terbentuknya Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama ada Bank Indonesia. Bank Indonesia sebetulnya berasal dari De Javasche Bank atau NV, yaitu salah satu bank milik pemerintah Belanda. De Javasche Bank NV didirikan pada zaman penjajahan Belanda, yaitu pada tanggal 10 Oktober 1827. Berikutnya De Javasche Bank NV dikenalkan pemerintah Republik Indonesia tanggal 6 Desember 1951 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1951, menjadikan bank tersebut milik pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, menurut penetapan Presiden Nomor 17 tahun 1965, menyatakan bahwa Bank Indonesia bersama perbankan lainnya yang diringkas ke dalam bank tunggal, yaitu dengan nama Bank Negara Indonesia BNI. Bank Negara Indonesia ini terdiri atas BNI Unit 1, BNI Unit 2, BNI Unit 3, BNI Unit 4, dan BNI Unit 5. Bank Negara Indonesia Unit 1 berfungsi sebagai bank kombinasi, yaitu bank sentral dan bank umum, menjadi bank sentral di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 yang dikukuhkan lagi dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 1999.
Di Indonesia, Bank Sentral berkantor pusat di Jakarta dan mempunyai kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia. Tugas-tugas Bank Indonesia sebagai bank to bank adalah tugas untuk mengatur dan mengkoordinir, mengawasi dan memberikan tindakan kepada dunia perbankan. Otoritas Jasa Keuangan OJK merupakan lembaga negara yang dibentuk pada tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK mulai beroperasi pada Januari 2013 yang fokus mengawasi pasar modal dan LKNB. Lalu pada awal tahun 2014 juga berfokus pada pengawasan perbankan. Aturan di atas telah menjelaskan fungsi OJK dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM LK. Dengan adanya OJK lahir, maka secara otomatis pengaturan dan pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank atau IKNB beralih ke OJK. Salah satu alasan yang mendasari atas terbentuknya OJK adalah terkait fungsi Bank Indonesia. Awalnya Bank Indonesia diberikan tugas untuk mengawasi dan mengatur sektor perbankan dianggap belum mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal. Selain itu, Bank Indonesia juga mempunyai tugas yang sangat berat sehingga membutuhkan lembaga membantu untuk ikut adil dalam tugas-tugas tersebut. Di samping itu, hingga sekarang Bank Indonesia masih rentan dengan intervensi dari berbagai pihak terutama pemerintah dan pengusaha. Kondisi tersebut menjadikan suatu dorongan untuk membentuk lembaga pengawas yang lebih independen. Sebenarnya, lembaga pengawas perbankan harus bebas dari intervensi dan campur tangan pihak manapun, sehingga mampu bekerja secara profesional. Untuk itu dibentuklah OJK yang diharapkan mampu melakukan pembagian tugas dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia yang awalnya bertugas mengawasi perbankan, dengan terbentuknya OJK maka dengan secara otomatis tugas tersebut akan berpindah kepada OJK. OJK diberi tugas dalam hal mikro atau micro prudential supervision, yaitu mengawasi bank-bank yang ada di Indonesia. Sedangkan Bank Indonesia memiliki tanggung jawab yang lebih dalam menangani masalah yang lebih makro atau macro prudential supervision. Contohnya seperti kebijakan moneter dan penanganan di saat krisis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebetulnya peran OJK sebagai lembaga pengawas keuangan ini tidak benar-benar baru. Di dalamnya masih terdapat penyatuan wewenang dan kekuasaan beberapa institusi yang sudah ada. Kemudian B, tujuan serta tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama ada tujuan dari tugas Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia berdasarkan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Maksud dari kestabilan rupiah yaitu kestabilan nilai rupiah terhadap barang atau jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Kemudian kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang lain. Hal tersebut dapat diukur dengan ataupun tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Adapun cara agar kestabilan nilai rupiah tercapai dan terpelihara, maka Bank Indonesia memiliki tugas yaitu menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter, mengatur serta menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur serta mengawasi bank. Tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, semua pihak tidak diperkenankan melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Tugas-tugas Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yaitu menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya. Kemudian memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan jangka waktu 90 hari kepada bank agar mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan.
kemudian mengelola cadangan devisa, dan menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro dan mikro, dan melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. Dan ada juga melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka. Pada pasar uang, baik untuk mata uang rupiah maupun falas, penetapan pada tingkat diskonto, penetapan pada cadangan wajib minimum, serta pengaturan pada kredit atau pembiayaan. Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta akan mencabut, menarik dan menghilangkan uang dari publik, termasuk juga memberikan penggantian uang dengan nilai yang sama. Mengatur dan mengawasi bank, yaitu menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang semua prinsip-prinsip kehati-hatian. Kemudian memberikan dan mencabut izin usaha bank dan memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank. Kemudian memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank. Ada juga memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu. Kemudian mewajibkan bank untuk menyampaikan hasil laporan keterangan serta penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia. Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap bank, dalam hal ini baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Dan memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan. Dan mengatur dan mengembangkan informasi antar bank. Terakhir, mengambil tindakan terhadap suatu bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan yang berlaku apabila menurut penilaian Bank Indonesia dapat membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan atau membahayakan perekonomian nasional. Kemudian tugas pengawas bank. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang. Ada tujuan dan tugas OJK. Yang pertama, tujuan OJK. Berikut adalah tujuan dari OJK, yaitu pertama, mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kemudian tugas pokok dari OJK. OJK memiliki tugas pokok dalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Ini adalah pelaksanaan dalam pengawasan perbankan. Perbankan perlu diawasi dalam rangka untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat. Ciri-ciri dari sistem perbankan yang sehat yaitu 1. Sanggup menjaga kepentingan masyarakat. Dalam hal ini sangat penting karena mengingat besarnya dana masyarakat yang terakumulasi pada perbankan, sehingga jika perbankan gagal maka akan berdampak terhadap kepentingan masyarakat luas. Yang kedua, ada perbankan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian moneter. Perbankan yang notabene merupakan lembaga intermediasi, maka perbankan dituntut untuk mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, perbankan berperan menyalurkan dana masyarakat dari pihak yang mempunyai dana lebih kepada pihak yang membutuhkan dana, yang bertujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, laju inflasi dan daya beli masyarakat juga perlu dikendalikan sehingga masyarakat tidak merasa terbebani. Yang ketiga, ada perbankan mampu mengembangkan usahanya sendiri secara efisien dan wajar. Di sini berhubungan dengan tingginya tingkat persaingan yang dapat menyebabkan inovasi yang tidak wajar, sehingga akan memunculkan kegiatan perbankan yang berpotensi merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perbankan sangat perlu diatur dan diawali agar dapat
tercapai praktik perbankan yang baik. Kewenangan Bank Indonesia dan OJK dalam mengawasi perbankan. Berikut adalah kewenangan-kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur serta mengawasi perbankan. Bank Indonesia menetapkan peraturan, yaitu memberikan serta mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku jika ada kesenjangan suatu bank dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan tugas di atas, Bank Indonesia berwenang menetapkan berbagai ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Kemudian berkaitan dengan kewenangan perizinan, selain memberikan serta mencabut izin usaha bank, Bank Indonesia juga berwenang dalam memberikan izin pembukaan, penutupan serta pemindahan kantor bank. Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan atas bank, dan selanjutnya memberikan izin kepada bank tersebut untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu yang telah disepakati. Di bidang pengawasan, Bank Indonesia akan melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Dalam pengawasan langsung dilakukan dalam bentuk pemeriksaan secara berkala atau waktu-waktu tertentu bila diperlukan. Sedangkan dalam pengawasan tidak langsung dilakukan melalui suatu penelitian, analisis, serta evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank kepada Bank Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan. Berikut adalah kewenangan-kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK, yaitu yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, perizinan untuk mendirikan bank, peresmian kantor bank atau anggaran awal, rencana kerja, kepemilikan serta kepengurusan dan sumber daya manusia, konsolidasi serta akuisisi bank, dan pencabutan izin atas usaha bank, kegiatan usaha bank seperti sumber dana, penyediaan dana, serta aktivitas di bidang usaha. Kemudian ada pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, yaitu yang pertama ada likuiditas, stabilitas, rasio kecukupan hubungan Bank Indonesia dari Otoritas Jasa Keuangan OJK dengan lembaga lain. Yang pertama, hubungan Bank Indonesia, OJK, dan lembaga penjamin simpanan dalam pelaksanaan tugas OJK selalu berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan, yaitu seperti kewajiban untuk pemenuhan modal, minimum bank, sistem informasi perbankan, kebijakan untuk penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana dari valuta asing, dan pinjaman komersial dari luar negeri. Produk perbankan, kegiatan usaha bank lainnya, kemudian penentuan institusi bank yang termasuk dari kategori sistem salib importan bank, dan data lainnya yang dikecualikan dari ketentuan atas kerahasiaan informasi. Dalam hal ini, Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi serta tugas dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu. Bank Indonesia juga dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK. Namun tidak dapat memberikan penilaian tentang kesehatan bank serta laporan hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada OJK dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak diterbitkannya hasil pemeriksaan. Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah yaitu seperti berikut. Pertama, Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, untuk atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman dari luar negeri, kemudian mengatasusahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Yang ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah dalam ekonomi serta perbankan dan
keuangan yang berkaitan dengan Bank Indonesia atau kewenangan Bank Indonesia. Yang keempat, Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat hutang negara yang diterbitkan pemerintah. Kemudian yang kelima, Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Yang keenam, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran, pendapatan dan belanja negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Yang ketujuh adalah dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat hutang negara, maka pemerintah harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia.